Jumpa lagi kan di Tamiya. Kita lanjutkan baca komik 4 WDRS Dasan Kuro dari Raja Wali Graffiti. Melanjutkan ke judul bab berjudul Dongeng Horizon. Ada ayahnya yang ada mobil baru nih, mobil super Ampero. Ini mobil ini enggak dicat. Das 01, mobil baru yang diciptakan untuk pertandingan penentuan melawan Blood Emperor. Dulu Blood Emperor keren juga buatanku, tapi entah mereka tambah apa, kemampuannya jadi bertambah. Jadi bukan Blood Emperor yang aku kenal. Mungkin dengan mobil baru kita akan bisa. Mobil itu Yamaha 5 penggerak roda. Lalu mobilnya Yankuro bagaimana? Entahlah, aku juga nggak tahu. Yankuro dengan mobil ini cocok nggak ya? Jika camping kita cuma begini-begini doang, Yankuro pasti akan kecewa. Bagaimana kalau kita adu saja dengan Emperor? Yankuro, kenapa kau sia-siakan latihan yang penting ini? Yankuro dan Shikuro pintar ya. Kalau aku sih enggak juga. Kau juga, Rinku. Terus taruh buat aku camping di tempat yang tenang, jauh dari ramainya kota. Toeng aku. Apa-apaan, kok ada beginian? Rumah peristirahatan. Ada mobil. Ini sih tempat pengerusakan hutan. Aku dapat helm, ini pasti punya pekerja yang tinggal. Itu bukan helm, itu itu topi baja tentara, aku juga punya. Ya bro, rambutmu kenapa kece loh? Yan bro, kau dari mana? Kau dari mana sih? Kok baru muncul ke sini? Yan bro datang, kau yang bawa tas ranjangku ya? Teropong, ini komboku mau kemana? Gak deh gue. Sorry, rambutnya keriting. Rusak. Pantas. Dua-duanya mahal tahu. Oh, dasar orang kaya. Yang rusak bukan cuma itu doang. Emperor juga. Pulang sana. Kami tak perlu orang yang mengacau
kesepakatan bersama merusak mobil bagus dan merupakan latihan bersama. Kau pasti habis pertandingan Doin dan dikalahkan oleh Brute Emperor. Kita perlu mobil baru dong. Jadi jika kita dikalahkan oleh Brute Emperor, kita perlu mobil baru. Yonkuro, kami juga ingin mobil baru untuk mengalahkan Doin dong. Hah? Mobil baru dengan 5 penggerak roda. Sekarang kau enggak punya mobil lagi kah? Tapi cuma kau yang mengerti sifatnya Doin. Jadi cuma kau yang bisa bertanding dengannya. Oke, mari kita perhatikan kecepatan mobil kita. Sebentar lagi, mari kita bertanding dengan mobil baru itu. Apa? Sudah. Masa kakak gak mau memberikan kesempatan padanya untuk berjuang sekali lagi sih? Percuma, biar Emperor dibetulin, ia tetap saja kalah, betul kan? Hahaha, hantu di tempat kita memungut topi baja itu. Kamu sih ngambil topi baja itu pasti kuburannya utara. Ada suara yang mau keluar dari dalam tanah. Kelihatan gak sih? Oke, mari kita tengok. Ayo maju. Ada apa ribut-ribut nih? Suara angin. Takut. Itu suara angin yang keluar dari lubang ini. Ini kan lubang bekas tempat topi baja itu. Daerah ini adalah daerah timbul nyata longsor akibat getaran mesin itu. Ya, bahkan topi yang terbenam pun dapat muncul keluar. Tapi kenapa bisa keluar angin dari situ? Bisa aja tanahnya retak jika itu langsung pada jatuh. Kawan-kawan, dalam banget. Kalian tidak apa-apa? Yang lihat apa ya? Oh, ini yang dilihat. Kapal perang Yamato. Kapal Yamato sudah lama tenggelam. Kapal ini mungkin baru setengah jadi karena perang selesai ditinggal begitu saja. Jadi ini pasti pangkalan laut Jepang yang sudah lama dilupakan orang. 50 tahun yang lalu, setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika, maka berakhirlah Perang Dunia Kedua. Tapi kenapa di tempat seperti ini ada kapal perang? Hitler penanggung jawab Perang Dunia Kedua. Diktator Jerman juga punya minat terhadap mobil. Ras ini pengaruh tentara sangat kuat, sayangnya tak ada dokumennya.
Ah, dokumen-dokumen itu hilang sama meninggalnya Hitler dan kalahnya Jerman. Menurut saksi sejarah, peninggalan Perang Dunia Kedua ini berlanjut entah kemana. Ada suatu resta besar keliling dunia yang melalui terowongan bawah laut rahasia yang terbentuk secara alami. Karena sulitnya, belum ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Garis ini biasa disebut reli neraka. Beberapa tahun lalu di padang pasir Amerika Selatan, lagi ayahku ikut reli neraka, tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi. Genkuro, bagian Kuro, hal itu akan sama saja. Hahaha, aku berbeda dengan ayah. Kalau aku pasti bisa bertemu kembali dengan Genkuro, karena aku ikut juga kan. Hei, banyak pecah. Sekali lagi, gawat. Oh, bukan pecah karena banyak surat, tapi pecah karena ditembak. Siapa? Mimpi buruk. Sekali lagi. Keluar, tahu apa salah kami? Mustahil. Ini tanda apa? Pak, aku masih muda. Yuk, coba sekali lagi. Tangan baru kuat. Kalian telah banyak menimbulkan kemampuan kotaku. Jadi hukumannya 3 tahun kerja paksa. Tunggu dulu dong, Om. Kami bukan buat keonaran, tapi ban mobil kami pecah. Ada yang tembak. Oh gitu. Senapan itu kau yang menembak ban mobilku. Cara lewat. Ingat, kota ini adalah hukum. Kota ini adalah hukum. Di lokasi kerja paksa tampak puluhan orang bekerja di ladang besi. Biasanya terserah kamu. Oke. Kamu cepat keluar, bawa alat. Tunggu. Temanku ini terluka dan dia belum diperiksa ke dokter. Oh, terluka ya? Di sini. Akulah dokternya. Hai kamu. Dipanggil bos. Apa? Kau tak apa-apa? Kalau mengenal temanku itu. Namaku sekarang anak ini. Aku tak memanggil. Upaya. Luka infeksi karena dibalut sama kain kotor ini, jadi harus dioperasi. Waduh, itu kain apa? Topojin.
Pas di sini nggak ada dokternya, jangan khawatir, silahkan padaku. Aku jadi tambah keren ya. Ya, tadi aku kaget loh, ternyata sih ada dokter loh. Dia bukan dokter, namanya bro. Kayaknya Prajono itu pakai teknik gaji. Macam seharusnya saat itu kita sedang riskan. Pasti kota ini bikin perlu lihat itu mobil kita. Padahal kan rusak, tapi kok mungkin lah banget. Kenapa ini? Polisi itu dia makanya kita. Dia itu pengusaha kota ini. Semua orang di kota ini ditangkap tanpa sebab yang jelas. Juga uang pembangunan kota ini ia makan sendiri. Orang baru, jangan ngobrol terus. Jangan kayak makan nih pakai. Jangan orang cerewet, cepat bawa dia ke barak. Itu sabar. Langsung suratku berakhir di sini, tapi aku pasti kembali untuk menangkap Grace. Kemudian bertemu dan guru kembali. Macam betul. Inilah kesempatan emas kita. Mobilnya nganggur, kita bawa kabur. Apa? Betul juga, kali ini kita taruh di sini saja. Mau apa kalian? Celaka 13. Ayo cepat. Kalian mau coba-coba kabur ya? Pakai sudah aku totok. Aku betul kalian yang bisa dan agar kalian bisa mendekati mobil itu. Malah kalian mau tinggalin gue di sini enak saja. Ayo kita cabut. Oke siap, hidupkan mesin. Mobilku. Ya, gara-gara kalian mobil baru dicuri. Mana belum lunas ceritanya. Kenapa bingung? Ayo cepat tangkap mereka. Jangan membantah. Apa boleh buat. Ayo cepat jalan. Guru. Cepat dikit, mereka mengejar kita. Aduh, powernya turun. Ini mobil baru sih. Mobil baru. Jadi ini mobilnya si polisi itu. Jadi kita maling mobil dong. Orang-orang brengsek. Dan guru, mereka sudah dekat. Power mesin mobil ini turun. Kita nggak bisa lari, terpaksa 1 lawan 1. Kalau nyerah ya, kakek masuk ke mobil saja dan jangan keluar sebelum badan aman. Dan kalau imam melompat, tubuh bahaya.
Saya jago berkelahi. Kek, kau jangan pakai kungfu. Hai, orang merengek. Kalian kan pembalap, jadi kita adu mesin saja. Ayo, kita balapan sampai ke Lion Rock itu. Jalan ini ditutup oleh perbatasan negara. Kalian tak akan bisa keluar dari wilayah kami. Tapi di Lion Rock itu ada jalan rahasia keluar ke perbatasan. Jika kalian menang, akan aku tunjukkan jalan itu. Kalau aku menang, kalian harus ikut aku. Baik. Oke. Tapi mobilku yang ini. Hah? Kau pikir kau akan menang dengan mobil mainan itu? Mulai. Itu bukan mobil mainan, tapi racing car. Apa sih maksudnya Gigoro pakai mobil mainan itu? Gimana ia sembunyikan mainan itu? Tapi itu bukan mobil mainan biasa. Sial, aku terkejar. Hah, bisa belok padahal nggak pakai arena. Kecil-kecil cabai rawit juga nih. Pasar kontrol. Kontrol ini fungsi sama dengan remote TV yang mengontrol kecepatan melalui sinar pada bagian mobil yang bersinar. Jadi kalau keseimbangannya mobil terganggu, tinggal mengontrol keseimbangannya saja. Dan kalau penstabil kemudi tak berfungsi, bisa diganti dengan pengontrol arah. Gaswat, batu-batuan, kendaraan roda 4 tidak bisa lewat. Kalian harus memutar sampai ke tempat di Lion Rock. Terang saja dia pakai motor trail sih. Gue sih bisa tuh. Hajimaku, ingat keselamatan jiwa adik perempuanmu. Wah, lapangan lagi. Mampus kalau pengontrolnya nggak bisa jalan, mobilnya juga nggak bisa jalan. Kalau nggak kuat mengejar, aku ikut dia aja. Dan ini mobil kan tetap bisa jalan. Hah? Kain apaan ini, boy? Ini adalah alat terakhirku dong. Malu juga nih. Jalan terakhir gengku. Kain siap. Tolong, jangan lihat ke belakang dong. Nabrak. Jatuh. Tunggu cepat, Lion Rock sudah di lagi. Remote kontrolnya ada di mana nih? Ada ular. Aduh. Rasain lo. Jangan dibantu, biar dia urus sendiri. Maaf Genturo, mungkin ayah hanya bisa sampai di sini saja. Kayaknya mobilnya bisa bergerak. Ya, sensornya bergerak karena refleksi sinar matahari. Oke guys,
Ini sore kita menang. Sebentar lagi kita selamat berkat Kuro. Aku harus menepati janjiku. Adik. Oh dia. Aku masih punya urusan dengan kota ini. Kau, ayo sebentar lagi. Kuro, kau mau kemana? Mengembalikan mobil ini pada penguasa kota. Dan Kuro. Lagi, kau lagi menghayal ya? Lagi, di sini tempatnya cocok. Ayo kita bertaring di sini. Nasib kita kumpulkan di sini. Dulu kau juga digantikan sama Rintokan. Emperormu apa sudah bisa lari? Ya, jelas bisa dong. Sudah hancur begitu, sudah dicas kok. Yang lebih dulu sampai di atas adalah yang menang dan boleh keluar dari gelanggang. Pangkalan militer ini bagaimana? Oke, aku setuju. Genturo, kau tak akan bisa kalahkan semua lagi dengan mobil barunya itu. Ini coba terbaik melihat mobil itu. Ini adalah taktik Genturo di tempat yang sulit ini. Kemampuan mobil betul-betul diuji. Ayo kita bertaruh. Oke, siap. Cepat sekali mobil baru itu. Stabil lagi. Kami turun dulu ya ke bawah dengan tangga. Wah, mobil barunya hebat banget. Salah, harusnya yang lambat. Coba kalau itu kecepatan maka mulai dari start. Mobil baru kita bisa cepat tetap dengan bot Emperor. Jika dibandingkan kecepatannya berbeda sekali. Tapi kita kan cuma punya satu mobil saja. Emperor benar-benar bermaksud mengalahkan mobil baru itu. Jika nggak bisa keluar dari lubang akan jatuh. Jadi biasanya mencari pintu keluar lainnya. Kuro pasti juga menuju jalan geladak. Wah, geladaknya basah karena air bawah tanah. Hanya ditukar dengan ban khusus saja. Kita lihat. Aduh, lantainya udah lapuk. Kuro, hati-hati lagi sudah keropos. Dia lewat situ. Kita juga tuh anak. Dan tanpa menukar ban benar-benar hemat waktu. Salah, jika sudah dicas biar enggak dikangkung pasti. Jalannya mencong gawat. Aku harus melakukan sesuatu. Sekali lagi akan ada papan penyeberangannya. Ayo bro, belum kelihatan juga. Tuh, dia di sana. Dia berlari di atas meriam. Dia lari di depan mobilnya. Oh, rupanya yang mengambil jalan pintas. Kemudian lompat. Wah, yang bro.
Dia menjatuhkan diri agar tak jatuh dan rusak. Dia mengorbankan diri untuk menjaga mobilnya. Lagi. Sebentar lagi. Kalau kita bisa enggak ya bertanya seperti itu. Sekali lagi. Hampir saja. Sekarang aku menyusul kau. Supaya dari keluarga dia mau cari mati kali, padahal dalamnya kan niatnya itu. Bro, selamat intro kelihatan bro, aku bisa selamat dreams. Enak bro, nggak enak gua. Suara apa itu? Hah? Langit untuk kelihatan apa-apa, kalian semua selamat. Lumayan masih hidup gue. Gara-gara yang guru lompat sih jadi pindah. Salah ini pasti hasil pembangunan di perumahan di atas. Biar masih hidup tapi tak bisa keluar. Wah, tentu saja ada headlamp. Mungkin karena langit-langit runtuh sumber tenaga listrik yang hampir menyala jadi terputus lagi. Kita ada di mana? Di sini. Mungkin gudang senjata. Habis ada barang kayak ginian sih. Oh, ada tank. Dengan kita bom saja. Jangan. Air bawah tanah. Banjir. Dan rokok tidak apa-apa. Wah, tolong aku, Rinko. Rinko, tangkap tanganku ini. Dia menolong Rinko dengan menembakkan botol di dinding. Terima kasih Anjuro. Imbalannya udah sentul ya. Untuk gue masih punya bel. Maaf karena saya lorong panjang. Suara kita juga jadi sama. Di mana-mana atapnya sudah pada rusak. Ini semua gara-gara bangunan perumahan. Mungkin kita sudah dekat ke atas. Awas, runtuh atapnya. Dan bro, selamat nggak? Apa dia masih hidup? Tarik, aduh. Ini bagaimana mobilnya? Buruan, mobilnya nggak apa-apa kok. Nih lihat, asik kalau diuturin masih bisa lari lagi. Untuk ada kamu ya. Hei angin, pasti ada itu di sekitar sini. Kalian tunggu di sini. Aku mau lihat ke depan kali ada pintu keluar. Oke.
Goro air bawah tanah tadi juga merembes di sini. Hah? Biar masih hidup tapi nggak bisa keluar lagi. Kita akan mati terkubur di sini. Keluar. Kenapa susah-susah sih? Ledakin aja pakai bom itu. Tapi siapa yang akan menyalakan semuanya? Sama mobil itu dong. Apa boleh buat? Hanya mobil syuting star kamu lah yang paling cocok. Hah? Lagi pemilik gue. Jangan khawatir, mobilnya pasti selamat deh. Tenang saja. Hai, kalian adalah pembalap yang akan menuju horizon. Kita tak akan mati di sini, teman-teman. Goro, kemari sebentar deh. Ada apa? Hai, udah saja mereka sudah pada bagian Amayan Goro. Angin itu asalnya dari sini. Udara segar itu pintu keluarnya, cing. Nah, sekarang kita nyalakan apinya. Sama lagi pinjam mobil baru. Aku kejerang. Saya cepat. Keluar. Oleh pintunya terbuka. Ya, kita keluar. Ada api dari mesin. Celaka kalau gudang senjata meledak. Cepat selamatkan diri kalian semua. Keluar. Ada drum berisi bensin. Aduh, ini habis terkurung hidup-hidup. Sekarang terbakar hidup-hidup. Ayo semuanya cepat keluar dari sini. Selamat. Jika perumahan itu sudah dihuni, wah, tambah kacau perumahannya. Inikah salah kita ya? Gak apa-apalah, perumahan itu juga rusak alam sekitar. Peninggalan perang dunia kedua itu juga ikut turut terkubur dalam runtuhan itu. Terkubur abadi. Cuma lagi pertandingan kita belum selesai kan? Suara apa itu? Antara masuk final. Finish. Kamu masih meneruskan race. Karena sama lagi tengah jalan membawa mobilnya, jadi dia didiskualifikasi. Karena itu pemenangnya adalah Goro. Aku telah dikalahkan oleh putramu. Goro, aku ingin bom. Gak bisa, ini kan punya gue. Mereka melakukan kamikaze dengan mobil baruku. Mobilnya sudah aku kembalikan tuh. Goro, kita akan keluarkan seumur hidupku. Sudahlah, aku kan cuma pembalap mobil mainan ya. Halo Goro, setelah ini kita gimana bermaiki mobil kita? Matahari telah terbit menuju horizon. Dengan adanya Goro, buatan Desvarior akan bertambah kuat. Goro, jika kita bisa bertemu lagi, kita
bercerita lagi nanti ya. Oke, hasil cerita dari Dongeng Horizon. Semoga kalian nikmati. Sampai jumpa lagi.